Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Maka saudara bersama-sama katakan dua kali pujian ini. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Teman-teman saya katakan, Yesus Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Dan dalam di pujian ini saja ada begitu banyak orang-orang sakit yang ketika mendengar nama Yesus yang berkuasa, sakitnya disembuhkan, hidupnya dipulihkan, ekonominya diberkati, dan bahkan dosanya diampuni. Sebab dari dulu penciptaan sampai hari bahkan sampai selama-lamanya, nama Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa, menyelamatkan, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan segala penyakit. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Injil Matius pasal pertama ayat 23, Bible berkata ada seorang darah yang tidak disetubuhi karena hubungan suami istri. Darah ini bernama Maria, dan dia mendapat perkenanan dari Tuhan, dan rahimnya dipinjam untuk melahirkan seorang putra mahkota dari surga. Matius 23. Rahimnya akan melahirkan seorang anak tunggal Bapa yang sangat dikasihinya, dan semua orang akan mengenalnya, dan dia diberikan nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, yang artinya Elohim beserta kita. Lihatlah, seorang darah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, Tuhan serta dengan kita selamanya. Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah datang, dan dia sekarang ada di dalam hati. 1 tahun 1 kali seluruh dunia orang Kristen dan Katolik merayakan kelahiran Juru Selamat. Kelahiran ini disebut dalam bahasa Latin Natal. Saudara-saudara, Natal hanya sebuah peringatan bahwa Juru Selamat itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap manusia, untuk menjadi jembatan penghubung. Oleh karena Adam dan Hawa, manusia pertama, sudah berdosa, maka Yesus datang ke dalam dunia menjadi bridge, menjadi jembatan hubungan antara Tuhan Sang Pencipta, Bapa di surga, dengan manusia. Dan berbahagialah setiap mereka yang hidup dan menerima Yesus Kristus
maka mereka menjadi putra-putra surgawi. Dan ketika maut, dalam arti usia kita sudah tua dan kita dijemput oleh malaikat Tuhan, tempat kita kembali kepada kerajaan surga. Di sanalah tempat abadi kita, kekal sampai selama-lamanya. Sebab Bible berkata, apa yang lahir dari daging adalah daging, tapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Sebagaimanapun kita pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka kita perlu juru selamat. Di sini siapa yang pintar masak? Angkat tangan, jangan malu. Ya, kalau nggak terlalu pintar, setengah pintar aja, setengah pintar. Oh, yang pintar masak, angkat tangan. Wah, kayaknya sebentar kita diundang makan nih. Amin. Kita mau tes food sebentar. Ibu Ajus ini pintar masak. Kita mau tes food bagaimana rasanya. Kalau orang yang pintar masak disebut apa? Juru masak. Kalau saudara kehilangan kunci, saudara perlu kemana? Juru kunci. Kalau saudara seorang driver, aku disebut apa? Juru mudi. Maka disebut juru itu memiliki jurus yang handal lebih daripada orang lain, dan dia di dalam bidangnya. Ya, kalau seorang mantri, suster, dokter disebut apa? Juru rawat. Berarti dia seorang perawat. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Namanya disebut Immanuel. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan juga putra yang biasa lahir sebagai manusia. Dia adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat dunia. Barang siapa yang ikut kepada Tuhan, dia akan sampai, tidak tersesat dan tidak mudah-mudahan, tidak semoga, tapi mereka akan sampai kepada keselamatan kekal, yaitu tujuan kita, rumah Bapa di surga yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Orang yang tahu dia memiliki juru selamat, pasti dia ada. Dia pasti excited, dia pasti bersemangat karena bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Pertama-tama kita sangat mengucap syukur hari ini masih bisa datang beribadah kepada Tuhan di hari ini. Sementara beberapa orang yang saya dengar kabar ada yang meninggal 2 hari lalu, dia tidak bisa lagi menikmati hari ini. Dia sudah dijemput pulang oleh Sang Pencipta ke rumah abadi, rumah Bapa di surga. Bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Immanuel, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian tidak lagi ditakuti bagi orang yang percaya Yesus, karena kematian hanyalah pintu berpindahnya dari tubuh yang fana ini kepada keabadian. Di sana tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada dosa, tidak ada kelemahan. Yang ada hanya glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji.
selamat masuk rumah baru. Dalam ketakutannya saudara-saudara, ternyata dapat telepon, dia akan benar kan? Udah benar ini. Kata orang-orang Chinese, Amsyong dah gue. Amsyongnya dia bukan celaka bagi Tuhan, tapi sebuah kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi orang yang percaya. Mungkin tidak baik bagi Anda. Mungkin kemarin sebelum Anda ke tempat ini tubuhmu sakit, ekonomimu porak-poranda. Tuhan tidak. Dengarkan kabar ini. Tuhan sedang menolong. Justru lewat keadaan itu kita boleh datang dalam kelemahan kita. Kuasa Tuhan sempurna. Saya banyak melayani orang-orang sakit hari ini. Justru mereka berserah dan bertekuk lututnya, menangis bertobat dalam keadaan sakit, bukan keadaan sehat. Dalam kelemahan kita sadar bahwa kita hanya debu dan tanah saja. Sekali saja jantung kita ini alirannya nyumbat, leknya bocor. Saya berdoa yang hadir hari ini dan yang bergereja di tempat ini, saudara bekerja sampai umur 40, 50, 60. Di hari-hari usia tuamu, engkau disebut orang berbahagia. Engkau akan menikmati apa yang kau kerja dalam takut akan Tuhan dengan kebahagiaan. Bahkan segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia, keluarga yang sangat bahagia. Saya berdoa kenapa? Saya tidak mau satupun jemaat yang ada di gereja ini dia kerja sampai umur gocap, lacak, dia habiskan hartanya di Mount Elizabeth, Singapura, Australia. Tidak. Saudara bekerja takut Tuhan. Saudara usia tuamu, engkau menikmati berkat Tuhan, berbahagia. Saya sudah melihat banyak orang-orang, mereka kaya raya, tapi separuh atau bahkan habis hartanya untuk mengobati satu penyakit. Dan dalam ketakutannya orang ini, dia ada teleponnya, iya pak, maaf pak ya. Ternyata dari suara sana tidak seperti apa yang dia kira. Suara sana berkata, terima kasih. Kami yang tadinya sangat sedih orang tua kami meninggal, tapi ketika bunga itu datang, kami semua dikuatkan, kami semua diingatkan bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian hanya pindah rumah. Dengan ucapan yang salah kirim itu justru kebaikan bagi menerimanya. Dan dia tahu bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus, mereka sedang pindah rumah dari rumah yang fana. Kenapa fana? Bisa bocor, bisa runtuh karena gempa di depan banyak, bisa dibobol maling, bisa koslet dan terbakar. Tetapi rumah abadi di surga, di sanalah tempat kita, dan di sanalah kita menaruh seluruh kebahagiaan kita, seluruh harap kita. Saya berdoa untuk diriku sendiri. Suatu hari mama papaku sebelum dijemput dipanggil Bapa di surga. Saya udah ucapkan kepada jemaat-jemaat ini, dan saya bisa dengar juga ini. Ketika dia di ujung pembaringan terakhir, kita sebagai anak, bisa lihat sebentar sambil baca. Sesayang-sayangnya Ananda kepada ibundanya, atau suami dan istri, sekasih-kasihnya. Suatu hari, no choice, hanya pilihannya, dia yang antar kita ke kubur, atau sebaliknya.
tidak hidup 1000 tahun lagi. Sesayang-sayangnya engkau suami dan istri, cuma dipilih cuma satu. Nanti ini antara wo atau wo. Saya seringkan